Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel akhirnya resmi mengenakan rompi orange khas KPK setelah menjalani pemeriksaan sejak Rabu 20 Agustus 2025. Noel turun dari ruang pemeriksaan menuju lokasi konferensi pers di gedung KPK. Dengan tangan di borgol, Noel menuruni satu persatu anak tangga bersama 10 orang lainnya. Ia berada di barisan paling depan seolah memimpin. Saat digiring, Noel terlihat sempat berhenti sejenak menyapa seorang yang duduk di ruang tunggu KPK. Setelah itu, ia kembali berjalan menuju ruang konferensi pers. Noel terlihat menangis dan menyeka air matanya dengan tangan yang terborgol tersebut. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK sudah menetapkan status hukum Noel serta 13 pihak lainnya dalam operasi tangkap tangan pada Kamis kemarin. Meski demikian, Budi belum membeberkan siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk kronologi detail OTT. Untuk 20 hari ke depan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan ke-10 tersangka lainnya ditahan di ruang tahanan gedung KPK. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Kemudian FAH dan HR sebesar 50 juta per minggu. HS lebih dari 1,5 miliar selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, serta CFA berupa 1 unit kendaraan roda 4. Sehingga dalam perkara ini, pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari PJK 3 adalah IBM, kemudian KAH, SB, AK, IEG, FRZ, CFA, HS. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian KAH, SB, AK, IEG, FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di rumah tahanan cabang KPK Gedung Merah Putih. Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Lebih lanjut, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menambahkan, Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang mengetahui terjadinya pemerasan dalam sertifikasi K3 bukan mencegah atau menghentikan praktek tersebut, namun malah membiarkan dan menerima aliran uang hasil pemerasan tersebut. Sudah cukup? KPK telah mengetahui aliran dana tersebut atas bantuan PPATK. KPK menyebut biaya sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerja dan buruh meningkat hingga 20 kali lipat akibat aksi pemerasan. Dari hasil operasi tangkap tangan oleh penyidik sebelumnya didapati biaya sertifikasi K3 yang harus dibayar pekerja mencapai 6 juta rupiah. Setio juga menjelaskan kenaikan biaya sertifikasi ini lantaran terdapat aksi pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 bagi yang tidak membayar lebih. Immanuel Ebenezer alias Noel juga menyampaikan permohonan maafnya kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu ia sampaikan saat digiring dari dalam gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam mobil tahanan. Dalam kesempatan itu, ia juga membantah dirinya ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Rabu 20 Agustus 2025.